البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita masih membahas seputar jin. Di antaranya berhubungan dengan apakah para jin itu semuanya kafir? Indah ya Hudzaifah? Tidak. Perinciannya bagaimana lalu? Nah, di antara mereka ada yang muslim dan yang lainnya ada yang kafir. Dalilnya? Baik, santai. Wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Faman aslama fa ulaika taharraw rasyada. Wa ammal qasitun fakanu li jahannama hataba. Apa makna al-qasitun di sini? Indah Ani. Al-qasitun ini lawan dari muslim, berarti mereka-mereka yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, yaitu yang memilih jalan yang menyimpang, memilih selain Islam. Baik. Adapun muqsitun, ada qasitun dan ada muqsitun. Kalau muqsitun apa maknanya, Ridwan? Kalau qasitun bermakna buruk, yang menyimpang, menjauh dari shiratal mustaqim. Sedangkan muqsitun itu orang-orang yang berbuat al-qist. Yaitu apa al-qist? Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang berbuat al-qist. Yarhamukallah. Apa berarti? Apa Zain? Berbuat adil. Ya, al-muqsitun yaitu orang-orang yang berbuat adil. Lihat bedanya. Dan di sini pentingnya memahami ilmu sharaf. Nah, sama asal katanya itu dari qaf, sin dan ta. Tapi muqsitun bermakna orang-orang yang adil. Kalau qasitun bermakna orang-orang yang apa? Yang kafir di antaranya. Kayak orang-orang yang jauh dari ketaatan. Maka ijtihad itu semangat untuk memahami bahasa Arab, karena dengannya akan terbuka banyak pemahaman. Itu kuncinya. Bi'idznillah azza wa jalla, tentunya dengan kebersihan hati, dan niatan yang bagus. Karena ilmu din tanpa seorang diberi kebersihan hati tidak akan memberikan manfaat. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, utu zaka'an wala utu zaka'an, ketika berbicara tentang para ahli filsafat.
Orang-orang ahli filsafat kalau dikatakan cerdik, cerdas. Mereka bisa menyusun kata, bisa membolak-balik, bisa berdebat. Orang menganggapnya cerdik. Tapi tidak diberi zakat, tidak diberi kebersihan hati. Sehingga tidak mendapatkan taufik dari Allah untuk bisa mendapatkan jalan yang benar. Sehingga kebanyakan mereka orang-orang yang suka berdebat. Kebanggaan dan kepuasan ketika bisa mengalahkan lawan debat tanpa melihat apakah di atas kebenaran ataukah di atas kebatilan. Nah, sekarang kita masuk pada poin berikutnya, mahiyal hayawanat allati mumkinu antaral jinnah. Mahiyal hayawanatu allati mumkinun antaral jinnah. Apa maknanya ini? Aman. Hewan-hewan apa yang mungkin untuk melihat jin? Karena telah kita lewati bahwasannya kita tidak bisa melihat jin dalam bentuk aslinya, tapi mereka bisa melihat kita. Dalilnya indaka Ahmad surah innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Nah, di sana Allah Subhanahu wa taala khususkan beberapa hewan mereka memiliki kemampuan untuk melihat jin. Jawabnya, hewan-hewan itu apa? Yaitu al-hamiru wal kilab. Al-hamir wal kilab. Apa makna hamir? Indak Hanafi sama-sama hak. Tapi beda ya kan? Sama-sama haknya saja. Nah, baik. Hamir maknanya? Keledai satu atau dua? Bentuk jamak. Nah, baik. Karena himar akan istilah mufrad. Nah, bentuk jamaknya bisa hamir, bisa humur. Nah, tayyib. Kalau kilab, ya ini indah nabil, anjing. Nah, jamak atau mufrad ini bentuk jamak. Mufradnya apa? Kilab. Indah ukasha, kalbun. Nah, jadi keledai dan anjing yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan untuk bisa melihat jin. Apa dalilnya? Wa dalilu hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Yang seperti ini ya kembalinya pada dalil, karena tidak mungkin kita tanya. Nah, tanya mereka, kamu lihat tak? Ya kan? Kalau tidak ada berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kita tidak akan tahu mereka melihat atau tidak. Nah, dalilnya hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza sami'tum siyahad diyakah fas'alullaha min fadlihi, fa innaha ra'at malakan. Wa idza sami'tum nahiqal himar fata'awwadu billahi minasyaitan, fa innaha ra'at syaitanan." Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengar kokok ayam jantan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala keutamaan darinya, yaitu keutamaan dari Allah kalau mendengar kokok ayam jantan. Kenapa? Fa innaha ra'at malakan. Karena sungguhnya ayam jantan tersebut atau ayam jago melihat malaikat. Ya, telah melihat malaikat. Dan malaikat akhwanillah tentunya turun dengan membawa apa? Membawa kebaikan. Karena tidak ada kejelekan sedikit pun pada malaikat. Taib.
Oleh karena itulah alhamdulillah sering kita mendengar kokok ayam jantan di akhir malam, karena memang waktu itu adalah waktu yang mustajabah. Di akhir-akhir malam, di waktu sahur. Baik. Maka kalau mendengar kokok ayam jantan, banyak-banyak meminta anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa apa yang kita butuhkan, terutama keselamatan di dunia dan di akhirat. Adapun apabila kalian mendengar nahiqal himar, ringkikan keledai, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Karena sungguhnya dia telah melihat syaitan. Di sini yang menjadi inti pendalilan, fa innaha ra'at syaitanan, menunjukkan bahwasanya himar mungkin untuk bisa melihat jin. Karena syaitan yang dimaksud di sini syaitan dari kalangan jin. Kemudian dalil tentang anjing, yaitu hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tum nubahal kilab wa nahiqal humuri bil lail fata'awwadhu billah fa innahunna yarayna ma la tarawun. Rawahu Ahmad wa huwa fi sahihil jami' lil Albani. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika kalian mendengar gonggongan anjing-anjing dan ringkikan keledai-keledai di waktu malam. Di sini ada faedah taqyid. Riwayat yang mutlak di atas, alhamdulillah. Ada tambahan bil lail, di waktu malam. Kalau mendengar gonggongan anjing dan ringkikan keledai di malam hari, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya mereka melihat apa-apa yang tidak kalian lihat. Dan perintah untuk meminta perlindungan kepada Allah menunjukkan bahwasanya yang dilihat itu adalah perkara yang buruk, yang kita khawatir kejelekannya menimpa kita. Baik. Dari dalil ini alhamdulillah menunjukkan bahwasanya keledai dan anjing, dan telah datang kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tatkala mereka mengeluarkan suara, baik itu berupa gonggongan atau ringkikan, itu menunjukkan mereka melihat jin. Mungkin seseorang bertanya-tanya, lalu bagaimana dengan hewan-hewan yang lain? Seperti kuda, tayyib, atau ayam, atau burung hantu, dan seterusnya. Apakah mereka juga bisa melihat para jin? Maka kita katakan Allah Ta'ala a'lam. Tayyib, kita tidak mengetahuinya, karena yang sampai kepada kita khabar tentang dua jenis hewan ini. Tapi mungkin saja. Namun kita tidak bisa memastikan. Tidak bisa memastikan bahwasanya mereka melihatnya. Kenapa? Karena yang demikian ini butuh dalil. Perkara gaib. Perkara yang gaib. Poin yang ke-144, halil jinnu ya'kuluna wa yashrabun. Apakah jin itu makan dan minum? Wal jawab na'am. Jawabnya ya. Karena mereka alhamdulillah makhluk sebagaimana pula kita, butuh makan, butuh minum. Tayyib juga menikah dan seterusnya. Ini dari sisi kesamaannya. Dan yang lebih penting dari itu, mereka sama dengan kita dari sisi hikmah diciptakannya. Apa hikmah diciptakannya jin? Apa Yusuf? Untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya
yang menunjukkan penyebutan jin. Nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Nah, itu kesamaan kita dengan mereka. Jadi sama-sama hamba Allah, sama-sama disuruh ibadah. Jadi jangan saling mengganggu. Bahkan harusnya saling ta'awun. Dan bentuk ta'awunnya ikhwan fillah yaitu masing-masing menyibukkan dengan apa? Dengan wilayahnya sendiri-sendiri. Nah, muslim atau seorang manusia mukmin ya beribadah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan di alamnya, demikian pula para jin. Nah, berhubungan dengan makan dan minum, apa dalil yang menunjukkan mereka juga butuh makan dan minum? Wa dalil wa hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahu an ya'tiyahu bi ahjarin yastajmiru biha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Hurairah untuk mendatangkan ahjar. Apa makna ahjar? Indak ya herbal, batu-batuan. Nah, tayyib jamak dari hajarun. Untuk mendatangkan beberapa batu. Yastajmiru biha, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa beristijmar dengannya. Nah, di sini ada istilah yang butuh dipahami, yaitu istijmar. Nah, dimaksud dengan istijmar ikhwan fillah yaitu salah satu cara untuk cebok, membersihkan diri dari najis yang keluar dari lubang depan atau lubang belakang, tapi menggunakan batu atau benda yang semisalnya yang memenuhi syarat sebagaimana batu, tapi selain air. Dan di sana ada aturan dalam istijmar, namanya istijmar. Nah, kalau istinja ini umum, walaupun makna asalnya istinja afanifillah diarahkan kepada air, yaitu bercebok dengan air, dan ini adalah cara membersihkan diri dari najis yang paling utama. Cuman syariat memberikan pilihan yang kedua, karena terkadang seorang jauh dari air atau dekat dengan air tapi tidak mampu menggunakan air, maka diberi pilihan untuk apa? Untuk membersihkan diri dari najis tersebut dengan cara istijmar, menggunakan batu dan benda-benda yang memiliki sifat inqa, yaitu sifat membersihkan. Seperti pada zaman sekarang alhamdulillah, yaitu dengan tisu. Dengan tisu bisa. Baik. Tapi hendaknya memenuhi kriteria harus apa? Lebih dari 3 kali usapan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meminta ahjar menunjukkan lebih dari 1 yang diminta. Minimalnya berapa ini yang diminta berarti? Endang Irfi. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta didatangkan batu. Minimalnya 3. Nah, karena dalam hadits yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil istijmar bi aqal min 3 ahjar. Melarang dari istijmar yang kurang dari 3 batu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta untuk didatangkan beberapa batu dengan tujuan digunakan untuk istijmar. Waqala, dan beliau mengatakan la ta'tini bi'admin wala birawthah. Jangan engkau datangkan kepadaku admin. Apa makna admin? Endang ya Syafiq. Taib, sandal, tulang. Ya, jangan engkau datangkan kepadaku
yang berupa tulang. Karena terkadang tulang kalau sudah kelempar apalagi bagian ini kan kelihatan seperti batu. Tapi tidak boleh. Wala birawthah, juga jangan engkau datangkan kepadaku kotoran binatang. Ya kotoran yang sudah mengering, tentunya kalau kotoran masih basah tentunya tidak akan diambil. Kalau sudah mengering, ya yang dikira seperti batu. Nah, sekarang kita lihat alasan Nabi SAW melarang. Kok tidak boleh mengambil tulang dan juga kotoran. Ya, kotoran binatang yang dimaksud. Wa qala huma min ta'amil jin. Keduanya itu termasuk di antara makanannya para jin. Nah, jadi makanan para jin ikhwanillah adalah tulang dan kotoran. Nah, dan itu pada mereka halal. Pada mereka halal perkara yang thayyib yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk mereka. Oleh karena itulah tidak boleh kita gunakan sesuatu yang merupakan makanan sebagai alat untuk menghilangkan najis. Kenapa kita tidak masukkan kotoran manusia dalam rawthah? Dikarenakan kotoran manusia najis secara ijma', sehingga tidak mungkin yang najis ini sebagai makanan mereka. Dan juga di sini akhwani fillah bi azmin, dengan azm, dengan tulang, menunjukkan bahwasanya tulang hukumnya Hukumnya suci, sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Walaupun tulang ini asalnya dari bangkai, dalam artian tulang sesuatu yang tidak disembelih dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau tulang kambing kita sembelih, jelas itu suci ya tidak suci dan dan halal. Akan tapi kalau tulang itu tulang bangkai, misalnya kambing mati. Kalau daging, kulit, najis atau tidak? Najis. Karena bangkai najis, ikhwanillah. Tapi tulangnya ketika telah terpisah dari dagingnya, maka tulang ini hukumnya suci. Kenapa? Karena tidak ada aliran darah padanya. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik. Tentang masalah tulang. Oleh karena itulah dulu sebagaimana asar dari Az-Zuhri, kanu yamtashituna bi idhamil fil. Adalah dulu para salaf bagiannya mereka menggunakan sisir yang terbuat dari dari tulang gajah. Dari tulang gajah. Menunjukkan tulang itu asalnya adalah suci, tidak najis. Tapi perlu dibedakan. Tidak semua perkara yang tidak najis itu halal. Paham? Tapi semua perkara yang halal itu mesti tidak najis. Paham Pak Lebin? Contohnya ini tulang ikhwanillah. Dari sisi najis atau tidaknya, najis atau tidak nafi? Tidak najis, boleh dimakan? Betul tidak mau? Baik. Dari sisi boleh kalau mau. Kalau sudah direbus empuk presto, baik, besok pokoknya kalau ada tulang tapi jangan kasih. Kalau asalnya hewan itu disembelih dengan menyebut asma Allah, atau hewan yang halal, untuk dimakan, alhamdulillah, ketika matinya, maka itu tulangnya halal. Tapi kalau hewan itu sudah berupa bangkai, baik karena asalnya hewan yang halal tapi tidak disembelih dengan
menyebut asma Allah, atau memang hewan yang asalnya adalah apa? Haram. Maka tulangnya suci tapi apa? Haram untuk dimakan. Walaupun sudah digerus. Nah, kemudian digunakan untuk apa? Untuk serbuk atau masukkan kapsul, tetap tidak boleh. Karena apa? Tulang ini dari sisi halal dan haramnya berhubungan dengan apa? Dengan masalah apa? Penyembelihannya. Paham? Oleh karena itulah dulu ada pertanyaan, lama, tapi saya lupa untuk membahasnya. Sekalian mumpung ingat masalah tulang ini. Nah, berhubungan dengan masalah tulang babi. Berhubungan dengan masalah tulang babi, ya kawan. Nah, apakah tulang babi itu halal? Karena sebagian menurut penanya ada yang mengatakan halal dikarenakan yang diharamkan adalah daging babinya. Berdasarkan dengan zahir dari ayat katanya. Qul innama harrama rabbiyal fawahish. Bukan. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin. Di sini fa innahu rijsun. Nah, katakanlah, hanyalah yang diwahyukan kepadaku dari hal-hal yang diharamkan adalah apa tadi? Illa ayyakuna maitatan, yang satu berupa maitah, berupa bangkai. Aw daman masfuhan, atau darah yang mengalir ketika seorang menyembelih. Aw lahma khinzirin, atau daging babi. Fa innahu rijsun, karena itu adalah najis. Jadi dia sudah haram juga apa? Najis. Ini makna yang dikuatkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala untuk apa? Penegasan rijsun, penegasan apa? Babi. Nah, kalau kita melihat penafsiran para ulama al-Hanifiyah, mereka mengatakan disebutkannya aulah khinzirin atau daging babi tidak dipahami padanya berarti cuma dagingnya saja yang diharamkan untuk babi. Tapi disebutkan daging dikarenakan itulah yang paling banyak apa? Diambil kemanfaatannya dari seseorang menyembelih babi atau menggemukkan babi. Karena ingin diambil dagingnya. Oleh karena itulah dalam ayat ditegaskan aulah khinzirin. Bukan berarti kemudian darahnya atau kemudian tayyib syuhumnya, gajihnya, atau kemudian ususnya. Usus masuk laham tidak? Dalam bahasa Arab tidak. Tidak, dalam bahasa Arab tidak masuk dalam laham, usus, dan seterusnya. Kulit masuk laham tidak? Tidak. Tayyib tidak masuk dalam laham. Makanya, semua ini haram. Juga termasuk di dalamnya apa? Tulang yang ditanyakan. Tulangnya haram. Kalau najis tidak tentang tulang babi. Nah, inilah yang dikhilafkan dengan khilaf yang lebih. Nah, kalau zahir dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semua jenis tulang, karena tulang itu apa? Tulang hukumnya munfasil, hukumnya terpisah. Hukumnya terpisah sebagaimana rambut. Rambut hukumnya terpisah, maka tumbuhnya rambut itu seperti tumbuhnya rumput. Rambut itu tumbuhnya seperti rumput. Dalam artian apa? Kalau rambut ini dipotong, sakit tidak? Tidak sakit. Jadi dia tumbuhnya rambut ini tidak ada syaraf yang ke kita. Makanya rambut itu tidak najis. Rambut itu tidak najis. Tapi untuk tulang babi ini saya sendiri masih untuk condong kepada pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang ketidaknajisannya masih belum terlalu yakin, butuh dikuatkan lagi. Yang jelas dijauhi.
Nah, kalau dari si najis. Tapi kalau yang ditanyakan jelas, yang ditanyakan apakah haram atau tidak, maka ikut dalam keumuman haram. Nah, keumuman haram. Sehingga tidak boleh wanita. Seandainya katanya tulang babi ini, biasanya untuk apa tulang babi? Hah? Untuk apa? Obat katanya. Nah, saya yakin malah bikin penyakit. Tidak ada. Itu adalah perkara yang muharram, tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Nah, sebagai obat yang ditelan. Allahul musta'an. Dan jangan serakah. Ya, jadi makhluk itu jangan serakah. Sudahlah, tulang itu biarkan untuk saudara-saudara kita para jin, ya. Biarkan untuk saudara-saudara kita para jin. Jangan jadi makhluk itu serakah, semuanya pengen. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan tulang itu untuk makanan para jin, ya sudah, biarkan. Dan kalau kita makan sisa tulangnya, niati ketika buang sedekah pada saudara-saudara kita. Dalil yang kedua yang menunjukkan bahwasanya jin juga makan dan minum. Wa hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi wa idza shariba falyashrab bi yaminihi fa inna syaitana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi. Hadits Ibnu Umar bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya. Dan apabila minum, maka minumlah dengan tangan kanannya. Sebab sesungguhnya syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Nah, makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Dan syaitan dari kalangan jin, menunjukkan mereka juga makan dan minum. Nah, cuma syaitan akhirnya adalah apa? Nah, para jin yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak mempedulikan aturan, mereka makan dengan tangan kiri. Oleh karena itulah kita orang yang tunduk pada aturan Allah, itu harus menjadi orang-orang yang tunduk pada aturan Allah, makannya dengan tangan kanan. Tayyib. Pada semua jenis makanan makan dengan tangan kanan. Seandainya seorang memegang garpu, nah sekedar memegang garpu untuk membantu tidak mengapa, tapi yang dimasukkan ke mulut harus yang lewat tangan kanan. Kadang seorang mengaduk mie atau mengaduk makanan, membantu untuk menancapkan, tidak masalah dia memegang garpunya. Cuma yang penting garpu ini jangan sampai naik tayyib di mulut. Kita mengambil makanan itu ke mulut. Karena sebagian kalian memahami ini sehingga pokoknya tangan kiri ini tidak boleh memegang garpu dan seterusnya. Hukum asalnya tidak ada masalah. Nah, yang dilarang adalah ketika makan dengan tangan kiri. Adapun tangan kiri membantu agar lebih mudah misalnya, karena terkadang sebagian jenis makanan kalau tanpa dibantu misalnya akan kesulitan. Nah, wallahu ta'ala a'lam.